Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lena Silva Sihaloho, kelas 1C NPM A1G022053, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Apa saja fungsi-fungsi dari manajemen? Fungsi-fungsi dari manajemen ada 4, yaitu yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga penggerakan, dan yang keempat yaitu pengawasan. Fungsi perencanaan adalah sebagian pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana, harus dilakukan secara matang dan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya, dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Mundi, Noe, dan Premix menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Menurut Asmendri pada tahun 2012, langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama, menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, kedua, meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan, ketiga, mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan, keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan, kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Dan menurut Asmendri, syarat-syarat perencanaan yaitu perencanaan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Terinci, memuat semua uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan sehingga mudah dipedomani dan dijalankan. Memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi sewaktu-waktu. Terdapat perimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam perencanaan itu, menurut urgensinya masing-masing. Diusahakan adanya penghematan biaya, tenaga, waktu, serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia dengan sewaktu-waktu. Dan syarat-syarat yang terakhir yaitu diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Pengorganisasian suatu tugas dapat memperlancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat dan mengimplementasikan rencana. Menyebutkan organizing meliputi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan. Kedua, penetapan tugas pokok. Ketiga, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi. Keempat, departementasi. Kelima, pelimpahan otoritas. Keenam, staffing. Dan yang ketujuh yaitu facilitating. Yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating. Penggerakan ini merupakan hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating atau penggerakan adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen. Berbeda dengan ketiga fungsi lain, actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Menurut Baharudin tahun 2010. Menyatakan bahwa sukses dalam manajemen sebagian dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, mendapatkan orang-orang yang cakap. Yang kedua, mengatakan kepada mereka apa yang hendak dicapai dan bagaimana cara mengerjakan apa yang diinginkan. Yang ketiga, memberikan otoritas kepada mereka. Dan yang keempat, menginspirasi mereka dengan kepercayaan untuk mencapai sasaran. Nah, untuk fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan ini merupakan proses penentuan apa yang dicapai, berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performasi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem.
Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan, diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasar perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Dan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu tahapan yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur atau standar, tahapan yang kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluat, dan tahapan yang ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Lalu Siagian pada tahun 1986 berpendapat bahwa sasaran pengawasan adalah untuk menjamin hal-hal yang berikut. Yang pertama, yaitu kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terselenggara sesuai dengan jiwa dan semangat kebijaksanaan dan strategi yang dimaksud. Yang kedua, anggaran yang tersedia untuk menghidupi berbagai kegiatan organisasi benar-benar dipergunakan untuk melakukan kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, prosedur kerja ditaati oleh semua pihak. Yang keempat, para anggota organisasi benar-benar berorientasi pada berlangsungnya hidup dan kemajuan organisasi, bukan kepentingan individu. Yang kelima, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana sehingga memperoleh hasil kerja yang memuaskan. Dan yang terakhir yaitu standar mutu hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.